Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Sahabat kebun berkah, kali ini kita akan membahas terkait suatu tema, yaitu pemupukan tanaman hias. Ini disampaikan dengan sumber sebuah buku dengan judul yang sama, yaitu Pemupukan Tanaman Hias, yang ditulis oleh Insinyur Heni Wijayanti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta, yang terbit di tahun 2009. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di buku ini faktor yang menentukan efisiensinya sebuah pemupukan yang dilakukan di tanaman hias. Ini ada beberapa hal ya sahabat kebun berkah dan sahabat kebun berkah, Mas Binau ya, harus tahu faktor-faktornya ya, agar tidak sembarangan di dalam melakukan pemupukan, terutama pemupukan tanaman hias ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, faktor yang mempengaruhi efisiensi pemupukan tanaman hias, yang pertama adalah karakter tanaman, yang kedua cara menanamnya, yang ketiga adalah media tanaman atau metannya ya, serta lingkungan. Sahabat kebun berkah, karakter tanam ini tentunya sahabat kebun berkah, di dalam membudidayakan tanaman hias ada yang tujuan komersil untuk diperjualbelikan, dan ada juga yang hanya sekedar hobi ya, untuk tidak diperjualbelikan. Hal ini tentunya akan membedakan terkait dengan pemupukan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk tanaman hias ini tentunya kita sudah paham betul ada pembagian golongan ya. Ada yang dinamakan tanaman hias berbunga ya, tanaman hias berbunga indah ya. Ini tentunya tanaman hias yang memanfaatkan keindahannya diambil dari bunganya. Dalam pemanfaatannya ada yang diambil sebagai bunga potong, ada juga yang dinikmati sebagai tanaman pot. Golongan yang kedua adalah tanaman hias berdaun indah ini ya, atau disebut dengan aroid ya. Tanaman hias yang memanfaatkan keindahannya diambil dari indahnya daun. Nah, indahnya daun ini bisa dari bentuknya, dari warnanya, ataupun dari keanehannya. Dan sama dengan pemanfaatan tanaman hias yang indahnya diambil dari bunga ya, bisa juga sebagai daun potong, bisa juga tanaman pot, atau sebagai tanaman landscaping atau tanaman taman ya. Dan yang ketiga ada tanaman hias berbuah ya, berbuah indah, yaitu tanaman hias yang manfaat keindahannya diambil dari buahnya ya. Ada yang memang benar-benar tanaman buah, dan ada juga yang karena buahnya yang indah, karena bentuk warna-warninya ya, bunganya itu buahnya itu menjadi tanaman hias buah. Tentunya masing-masing tanaman hias tadi memerlukan komposisi hara yang berbeda ya. Untuk tanaman hias penghasil bunga dan buah tentunya memerlukan unsur P dan K yang lebih tinggi dibanding dengan tanaman hias berdaun indah
Dan unsur tanaman menentukan komposisi pupuk yang diberikan. Tanaman muda relatif memerlukan hara N ya yang tinggi, sedangkan tanaman dewasa apalagi indukan lebih memerlukan hara P dan K yang tinggi. Ya, selain kedua hal tadi ya, masing-masing jenis tanaman juga mempunyai perilaku kebutuhan pupuk yang berbeda ya. Inilah faktor yang pertama ya yang membedakan efisiensi dari pemupukan, yaitu karakter tanaman. Faktor yang kedua adalah cara tanam. Cara tanam lebih banyak dipengaruhi oleh tujuan penggunaan dari tanaman hias tadi. Orang yang memelihara tanaman hias satu dengan yang lain tentunya berbeda ya. Misalkan Anda sebagai petani tentunya ingin menghasilkan tanaman yang bagus agar harganya bagus karena dijual. Lain bedanya yang sekedar hobi ya. Tentunya ingin tanaman yang bagus karena ingin dilihat ya, dilihat oleh dirinya, mempercantik untuk kesenangan dirinya karena hobi. Dan mungkin lain halnya dengan orang-orang yang lainnya ya. Sehingga cara tanam yang paling banyak ditemui ada dua macam, yaitu langsung di lapang maupun ditanam menggunakan wadah, misalkan pot, polybag, cotton bag atau karung ya, dan wadah yang lain ya. Tanaman yang langsung ditanam di lapangan, penggunaan pupuknya tidak jauh berbeda dengan tanaman hortikultura lain ya, yang ditanam langsung di tanah. Bisa menggunakan pupuk kandang maupun pupuk buatan ya, yang mengandung unsur NPK. Namun tanaman hias yang menggunakan wadah seperti pot, polybag, dan yang sejenisnya tentunya akan memerlukan pupuk yang lain ya, yang lain agar membuat atau mempertahankan pertumbuhannya. Ya, jadi bisa harus ditambahi dengan pupuk organik misalkan kompos ya, ataupun pupuk buatan misalkan NPK-nya. Sehingga memang cara tanam ini membuat perbedaan di dalam pemupukan. Ini yang kedua, faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, sahabat kebun berkah, adalah media tanam. Media tanam berpengaruh terhadap kebutuhan pupuk yang harus diberikan. Jika media tanamnya sudah kaya dengan unsur hara, banyak mengandung kompos ya, tentunya dalam memberikan pupuk juga lebih sedikit dibanding dengan media tanam yang miskin akan hara. Tentunya harus ditambah dengan pupuk organik maupun pupuk-pupuk buatan ya. Jadi media tanam juga mempengaruhi pemupukan tanaman hias. Faktor yang terakhir ya, faktor yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi terhadap efisiensi pemberian pupuk, terutama misalkan pada musim hujan ya. Kalau pupuk yang diberikan terlalu banyak unsur N, tanaman mempunyai risiko patah ya, mudah patah, batangnya ya juga mudah busuk, dan hal yang lain. Kondisi ini sangat nyata pada tanaman sukulen ya. Dan berbeda dengan musim kemarau misalkan ya, berbeda. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi efisiensi dari pemberian pupuk di tanaman hias, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, itulah ya 4 hal yang membuat
atau mempengaruhi pemberian pupuk kepada tanaman hias. Harus diperhatikan ya, apabila ingin mendapatkan tanaman hias yang baik untuk dirinya karena penghobi atau pencinta, baik untuk dijual jika sahabat kebun berkah adalah petani. Ayo terus semangat para petani tanaman hias. Jangan lupa subscribe dan share channel ini. Dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.